Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya analis profesional itu nentuin harga wajar sebuah saham? Nah, hari ini coba bayangin saya nih mentor kamu. Kita bakal bedah bareng satu persatu salah satu raksasa infrastruktur di Indonesia, Mitratel atau yang kodenya MTL. Yuk kita mulai. Tahu nggak, di kalangan investor itu ada julukan yang menarik banget buat MTEL. Mereka bilang ini singa yang tertidur, raksasa, punya kekuatan gede, tapi kok harganya kayak lagi nyantai, lagi tidur. Pertanyaan besarnya, singa ini bakal bangun dan mengaum nggak ya? Atau cuma tidur pules aja? Nah, ini teka-teki yang mau kita pecahin bareng. Oke, kita langsung to the point aja ya. Coba lihat deh, di satu sisi harga sahamnya sekarang itu di kisaran 560 perak. Tapi di sisi lain, para analis dari sekuritas-sekuritas gede itu masang target yang jauh lebih tinggi. Bahkan ada yang sampai 768. Nah, jarak yang lumayan jauh antara harga pasar sama ekspektasi para ahli inilah yang bikin obrolan kita hari ini jadi seru banget. Sebelum kita ngomongin angka-angka, kita kenalan dulu dong sama sang singa ini. Siapa sih MTL itu sebenarnya? Jadi, MTEL atau PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk ini bukan pemain kaleng-kaleng. Mereka ini raksasa di bisnis menara telekomunikasi Indonesia. Dan seperti yang bisa kita lihat, di belakangnya ada kakak yang kuat banget. Hampir 72% sahamnya itu dipegang sama PT Telkom Indonesia. Sisanya baru deh dipegang publik, ya kayak kita-kita ini. Jangan pernah anggap remeh bisnis menara ya. Tiap kali kamu video call, streaming film, atau bahkan pesen ojek online, itu semua lewat infrastruktur yang mereka bangun. Bisa dibilang mereka ini tulang punggung ekonomi digital kita yang lagi kenceng-kencengnya tumbuh. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu semua investor. Kita bakal buka kotak alat para analis buat jawab pertanyaan penting. Sebetulnya, berapa sih harga yang pas buat saham MTL? Kuncinya cuma satu kata, valuasi. Ini bukan main tebak-tebakan loh. Gampangnya gini, bayangin kamu mau beli rumah. Harga yang ditawarin bisa naik turun kan? Tapi nilai asli rumah itu ya tergantung lokasi, ukuran, dan kondisinya. Saham juga gitu. Valuasi itu cara kita ngitung nilai asli perusahaan. Paham soal ini, itu pondasi utama buat jadi investor cerdas. Nah, analis dari Kiwom Sekuritas itu pakai metode yang namanya blended valuation. Gampangnya, ini tuh kayak pakai dua kacamata buat ngeliat. Kacamata pertama, yang bobotnya paling gede, 60% itu DCF. Mereka coba nerawang semua duit yang bakal dihasilin perusahaan di masa depan, terus dihitung nilainya sekarang. Kacamata kedua, bobotnya 40% itu perbandingan. Mereka bandingin valuasi MTL sama perusahaan sejenis pakai rasio EV per EBITDA. Ini mirip kayak bandingin harga rumah kita sama rumah tetangga yang speknya mirip. Dan setelah semua dihitung-hitung, keluarlah satu angka sakti. Menurut Kiwom, harga wajar buat MTL itu ada di Rp690 per lembar. Nah, kalau kita bandingin sama harga waktu laporan ini dibuat di 560, artinya ada potensi kenaikan sekitar 23%. Lumayan kan? Target 9690 itu kedengarannya bagus, tapi apa dong yang bisa bikin harganya beneran nyampe ke sana? Yuk kita bedah peluang-peluangnya. Jadi, ada 3 pendorong utama nih menurut para analis. Pertama, inovasi kayak fixed wireless access yang bisa jadi sumber duit baru. Kedua, yang paling penting, potensi buat nambahin penyewa di tiap menara yang udah ada, atau istilah kerennya tenancy ratio. Dan ketiga, lihat deh apa yang terjadi di industrinya. Ada konsolidasi, contohnya merger XL Smartfren. Ini bisa bikin permintaan sewa menara jadi lebih gede dan stabil. Dan ini yang bikin menarik banget kalau kita banding-bandingin. Lihat deh, rasio P itu I-nya. MTL itu diperdagangkan di rasio 21,6 kali. Sementara rata-rata industrinya itu di angka 72 kali. Jauh banget kan? Buat banyak analis, ini sinyal kuat kalau saham MTL mungkin lagi didiskon sama pasar, alias undervalued dibanding teman-temannya. Tapi ingat pesan saya sebagai mentor. Investasi yang bijak itu selalu lihat dua sisi. Tadi kita udah lihat yang bagus-bagusnya, sekarang kita harus disiplin buat lihat juga risiko-risikonya. Laporan analis juga ngasih tahu beberapa tantangannya. MTL ini lumayan bergantung sama beberapa operator besar sebagai pelanggan utama. Terus, persaingannya juga ketat banget dari pemain lain kayak TBIG dan TOWR. Selain itu, kita juga harus perhatiin risiko dari teknologi baru kayak satelit, kemungkinan ada aturan baru dari pemerintah, sampai risiko suku bunga naik yang bisa bikin biaya operasional membengkak. Jadi, setelah kita timbang-timbang semua peluang sama resikonya, apa dong kesimpulan akhir dari para jagoan di pasar modal? Nah, di sini kelihatan jelas banget, Kiwom Sekuritas ngasih target 690, rekomendasinya buy. Mirai Asset lebih optimis lagi, targetnya 760. Dan kalau kita ambil rata-rata analis Wall Street, angkanya malah 768. Wah, ini tiap paduan suara ya. Kelihatan ada konsensus yang positif banget di sini.
Di luar angka-angka, kadang kita perlu dengar sentimen pasar juga. Ada satu investor retail, Miko AI, yang ngasih gambaran puitis banget. Saham MTL saat ini bagaikan singa yang sedang memulihkan tenaga. Jangan terbuai oleh kebisingan harga harian yang remeh. Wah, ini dalam banget sih. Dan sepertinya mewakili pandangan optimis banyak orang. Nah, sekarang bola ada di tangan kamu. Setelah kita bedah datanya, lihat cara valuasinya, timbang untung ruginya, sampai dengerin sentimen pasar, apa yang kamu lihat? Apakah ini seekor singa yang siap-siap mau menerkam peluang, atau jangan-jangan ada risiko tersembunyi yang bikin kamu ragu? Ingat, tugas seorang mentor itu ngasih data dan cara berpikir. Keputusan akhir selalu ada di tangan kamu.